Selamat siang semuanya. Jadi, saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul aspek fisikal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Jadi, sebelum saya memulai presentasi saya pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esrayanti Sinaga dengan NIM C0D024062. Di sini saya dari kelas genap perpajakan. Jadi, judulnya yaitu aspek fisikal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Latar belakangnya, aspek fisikal dari beban dibayar di muka diakui sebagai aset lancar karena manfaatnya belum digunakan sepenuhnya dan akan terrealisasi dalam jangka waktu pendek. Secara perpajakan, beban ini harus diamortisasi sesuai masa manfaatnya untuk diakui sebagai biaya dan tidak dapat dibiayakan sekaligus saat pembayaran. Pengakuan sebagai aset. Beban dibayar di muka dicatat sebagai aset lancar di neraca karena mewakili hak ekonomi di masa depan. Amortisasi dan biaya. Fiskal mengakui beban ini sebagai pengurang penghasilan bruto hanya pada saat manfaatnya benar-benar terrealisasi. Jika pembayaran di muka mencangkup masa manfaat yang melampaui 1 tahun pajak, diamortisasi dilakukan bertahap sesuai dengan periode manfaat. Pajak dibayar di muka. PPh pasal 23, 22, dan 25 atau PPN masukan yang dipungut pihak lain diakui sebagai aset lancar dan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak terutang pada akhir tahun pajak. Penyesuaian fisikal. Jika perusahaan membebankan seluruh nilai beban dibayar di muka sekaligus di tahun berjalan, maka saat pelaporan SPT Badan harus dilakukan penyesuaian fisikal positif. Konsep pencatatan akuntansi dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah pengeluaran yang telah dibayar tunai tetapi manfaatnya belum diterima sepenuhnya, sehingga dicatat sebagai aset lancar di neraca, bukan sebagai beban langsung. Konsep ini didasarkan pada prinsip aktual, di mana biaya diakui secara bertahap melalui jurnal penyesuaian saat manfaatnya terrealisasi dan digunakan. Di dalam akuntansi pajak, biaya ini hanya boleh diakui sebagai pengurang penghasilan bruto pada periode di mana manfaat tersebut terrealisasi, guna memastikan kepatuhan atas prinsip penandingan. Contohnya, sewa kantor untuk 1 tahun itu sebesar 120 juta dibayar Desember 2025. Jadi, di tanggal 31 Desember 2025, di debitnya sewa dibayar di muka sebesar 120 juta dan di kreditnya itu kas sebesar 120 juta. Januari 2026 diamortisasi, debitnya beban sewa 10 juta, kredit sewa dibayar di muka 10 juta. PPh pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah atau bangunan adalah pajak final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Pemotongan wajib dilakukan oleh penyewa atau dibayar sendiri saat pembayaran. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan e-Bupot paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Dasar pengenaan pajaknya ialah jumlah bruto nilai persewaan mencangkup biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas tambahan, dan biaya lainnya, baik yang tertulis dalam perjanjian maupun tidak. Kewajiban pemotong. Jika penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan atau bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar. Dan jika penyewa adalah orang pribadi, maka penghasilan dibayarkan oleh penyewa tanpa potongan, sehingga pemilik tanah atau bangunan wajib menyetor sendiri PPh final 10% tersebut. PPh pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan, penyetoran dan pelaporan. Kodenya menggunakan kode MAP atau KJS
411128/403. Penyetorannya itu dilakukan oleh si pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya menggunakan SPT masa unifikasi paling lambat itu tanggal 20 bulan berikutnya. Tanah dan bangunan itu termasuk tanah, rumah, apartemen, kondominium, kantor, ruko, gudang, dan bangunan industri lainnya. Contohnya, misalkan PT Angkasa menyewa kantor dari Bapak Budi. Bapak Budi ini adalah seorang orang pribadi senilai 100 juta, dan itu belum termasuk PPN untuk 1 tahun. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan tarif sebesar 10% dikali 100 juta, maka hasilnya 10 juta. Jadi PTA wajib memotong 10 juta dan memberikan bukti potongan ke Pak Budi dan menyetorkannya ke kas negara. PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. PPh pasal 23 atas penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya kecuali tanah dan bangunan, karena tanah dan bangunan tadi sudah termasuk ke PPh 4 ayat 2. Dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto nilai sewa. Itu belum termasuk PPN. Pemotongan dilakukan oleh penyewa atau pihak badan atau usaha yang wajib menyetorkan dan melaporkan PPh 23 serta memberikan bukti potong kepada pemilik aset. Objeknya yaitu sewa kendaraan, misalkan mobil, bus, truk, dan lain sebagainya. Ada alat berat, mesin, peralatan, dan investasi kantor lainnya. Tarif pajaknya 2% dari jumlah bruto bagi penerima penghasilan yang memiliki NPWP, dan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan 2 kali lipat, jadi tarifnya sebesar 4%. Dasar pengenaan pajaknya itu jumlah bruto nilai sewa, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Kewajiban pemotong. Penyewa atau badan pemerintah. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya wajib memotong PPh pasal 23. Batas waktunya PPh 23 disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan menggunakan SPT masa PPh unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh perhitungannya. Misalkan PT Asbak menyewa 2 unit truk dari PT Batubara atau pemilik sewa atau PKP si PT Batubara tersebut dengan biaya sebesar 20 juta. Dan biaya tersebut belum termasuk PPN. Jadi PPh pasal 23 yang dipotong PTA itu 2% dikali 20 juta, maka hasilnya 400.000. Jumlah neto yang dibayarkan ke PTB 20 juta dikurang 400.000, hasilnya 19.600. Tetapi jika penyedia sewa tidak memiliki NPWP, maka PPh yang dipotong adalah 4% dikali penghasilannya 20 juta, maka 800.000. Jadi, sekian presentasi saya pada siang hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.